Baik, kita masih akan menantikan tentunya. Ini adalah juga saat yang mendebarkan tentunya. Betul. Kita akan mengetahui pertanyaan apa saja yang akan dilontarkan oleh para dewan juri kepada para top dari finalis malam hari ini. Dan tentu saja untuk para finalis dibutuhkan untuk kecepatan dalam berpikir, betul, wawasan yang luas, serta bagaimana memanage waktu dengan waktu yang sudah diberikan untuk memberikan jawaban yang tepat dan akurat tentu saja. Benar sekali, nanti langsung saja kepada Ibu Lydia apa yang kami silakan. Pertanyaan ada di amplop, izin saya buka dan saya bacakan. Sudah siap? Sudah. Mohon didengarkan dengan seksama. Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh pembangunan ekonomi, tetapi juga kualitas generasi mudanya. Menurut Anda, peran apa yang dapat dilakukan remaja saat ini untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045? Sudah bisa dipahami? Ya. Siap. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan saya menjawab bahwasanya generasi Indonesia Emas tahun 2045 sangatlah perlu kita tanamkan sejak dini, karena para remaja harus bisa merencanakan masa depannya dengan baik, bisa mengembangkan diri, dan bisa melewati berbagai tantangan kehidupan di masa depan. Melalui program saya, Kirana, kesiapan remaja yang bermakna dan terencana, di mana saya akan mengedukasi, mensosialisasi, memberikan informasi serta afirmasi kepada para remaja agar remaja bisa merencanakan masa depannya dengan baik dan bisa untuk pengembangan diri serta menjadi remaja generasi emas Indonesia tahun 2045. Saya Fauzan Mahendra dari PKR Nusa Indah, Kecamatan Jogonalan. Terima kasih dan salam genre. Rekod. Baik, untuk pertanyaan kedua. Sudah siap? Program Bangga Kencana dan berbagai quick wins Kemenduk Bangga hadir untuk menjawab tantangan pembangunan keluarga di Indonesia. Menurut Anda, mengapa remaja perlu memahami program-program tersebut sejak dini? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang diberikan. Izinkan saya untuk menjawab. Program Bangga Kencana dan juga Quick Wins adalah salah dua program yang dilakukan oleh Kemenduk Bangga dalam melakukan proses keluarga berencana. Di dalam program Bangga Kencana dan juga Quick Wins terdapat beberapa cara untuk menjadikan keluarga berencana dan juga sehat. Sebagai seorang remaja, tentunya kita sudah seharusnya menyiapkan diri sejak dini. Jikalau tidak kita, siapa lagi? Dan jika tidak hari ini, kapan lagi? Dengan program saya, yaitu Gerak Genesis, Gerak Edukasi menuju Empowered, Smart, Inspiring Society. Di sini saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk tidak hanya mengetahui, akan tetapi turun langsung terhadap lapangan. Because I believe, as the teenager, we have to prepare ourselves for the future. Bersama saya, Intan Herlina, Big Air Nyowije berkarya, Jatinom. Terima kasih dan salam genre. Baik, terima kasih untuk para finalis yang pertama, dan juga terima kasih kepada beliau Ibu Nitya Baranadi Yanti yang sudah memberikan pertanyaan.
Baik, dan kepada pasangan pertama dari finalis top 3 kali ini dipersilakan dapat kembali ke tempat dan nanti akan bergantian dengan pasangan kedua dari top 3 yang sudah kita umumkan dan dapat menempatkan diri. Dan mohon berkenan kepada dewan juri berikutnya, kepada Muhammad Fadlan Khalid yang beliau adalah Duta Genre Indonesia 2025 dan juga Duta Genre Jateng 2024 untuk nanti dapat memberikan pertanyaan kepada dua finalis yang saat ini sudah menempatkan diri. Silakan Dewan Juri. Baik, terima kasih yang sini. Soalnya masih dalam amplop ya. Pada diri saya buka. Baik, selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam. Nervous? Iya. Coba tarik nafas dulu. Tahan, keluarkan. Masih nervous? Sudah tidak. Baik. Berikan jawaban terbaik kamu sehingga kami para dewan juri nantinya akan memilih kamu sebagai duta genre Kabupaten Klaten tahun 2026. Pertanyaannya adalah, gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI mendorong pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak. Menurut kamu, mengapa isu pengasuhan perlu dipahami oleh remaja meskipun mereka belum menjadi orang tua? Baik, waktu menjawab adalah 60 detik dimulai dari Anda ketika berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Izinkan saya menjawab. Menurut saya, gerakan Ayah Teladan Indonesia mengingatkan kita bahwa peran ayah tidak hanya sekedar pencari nafkah, namun juga sebagai pendidik, pelindung, dan sahabat bagi anak. Tantangannya bahwa seorang remaja pasti mengetahui apakah penyalahgunaan gerakan Ayah Teladan Indonesia itu seperti tanggung jawab kepada ibunya saja, melainkan itu harus diketahui oleh seorang remaja dalam memberikan sosialisasi untuk kedepannya menjadi calon ayah remaja, calon ayah masa depan. Oleh karena itu, saya dengan program kerja saya, Paka Berkati, pelopor aksi cerdas, siap mengedukasi remaja-remaja. Saya, Pak Kasipin, Big R Narama, Wadi, salam genre. Silakan Dewan Juri untuk pertanyaan berikutnya. Katanya masih dalam amplop dan izinkan saya untuk terlebih dahulu. Baik. Sugeng Dalu. Selamat malam Mas. Selamat malam. Sudah siap? Insya Allah sudah siap. Insya Allah. Pertanyaannya adalah, kesetaraan gender seringkali dipahami sebatas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Menurut kamu, bagaimana penerapan kesetaraan gender yang tepat dalam kehidupan sehari-hari? Cukup dipahami? Sudah cukup? Baik, silakan. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah diberikan. Kesetaraan gender mohon maaf, saya ulangi sekali lagi. Kesetaraan gender adalah di mana peran laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Tidak hanya hak untuk bersuara, tetapi di dalam rumah tangga pun juga harus sama. Maka dari itu, dari program kerja saya, yaitu Roda Jati, Rawat Raga Tata Jiwa Remaja Berencana. Dari program ini merupakan persiapan kesehatan mental. Kenapa hanya kesiapan kesehatan mental? Karena kesiapan kesehatan mental juga perlu kita pahami sebelum kita mengerti tentang kesetaraan gender tersebut. Saya Eka dari PR Makmur, Kecamatan Ngawen, salam genre. Wih, mana nih kawan, mana ini? Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling untuk dua finalis. Terima kasih untuk Dewan Juri. Kami silakan untuk finalis kembali tadi yang ke tempat. agak itu kan masuk gile Pak. Kecepatan ini. Baik, dan untuk pasangan ketiga kami persilakan untuk dapat menempatkan diri terlebih dahulu. Dan tentunya kepada Dewan Juri Ibu Francisca Wulandari yang selaku program lead
and co-founder Top Mental Health Indonesia untuk dapat bisa memberikan pertanyaan kepada para finalis. Kami silakan Ibu. Selamat malam. Selamat malam. Amplop masih dalam saya masih dalam amplop. Saya izin membuka dulu. Baik, silakan Ibu. Sudah siap? Siap. Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Bagaimana peran remaja dalam mendukung upaya pencegahan stunting? Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Sudah siap dijawab? Siap. Silakan. Baik, waktu Anda 60 detik dari mulai Anda berbicara. Silakan. Selamat malam dan terima kasih kepada Dewan Ikut Juri sini nggak ini? yang telah memberikan saya pertanyaan. Kecamatan baik. Izinkan saya untuk menjawab. Udah sari ora. Stunting adalah kekurangan gizi akibat krisis kronis. Stunting bukan hanya persoalan tentang tinggi badan, akan tetapi juga masa produktivitas dalam perkembangan pertumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai remaja adalah menjadi agen perubahan untuk mendukung program cegah stunting. Maka dari itu, melalui program saya yaitu Rembuk Arsa, diskusi berbasis analisis dan juga sosial analisis aspirasi dan aksi dalam pendampingan. Bersama saya Nizar Fahmi dari PIKAR Aruna Ceper, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Klaten. Salam genre. Terima kasih, dipersilakan untuk dapat kembali ke tempat. Pertanyaan selanjutnya dari Dewan Juri, dipersilakan. Terima kasih. Pertanyaan masih dalam amplop. Izinkan saya untuk membuka. Selamat malam. Selamat malam. Sudah siap ya? Insya Allah sudah. Masyarakat yang inklusif memberikan ruang bagi setiap individu untuk berkembang tanpa diskriminasi. Sebagai duta genre, bagaimana Anda dapat menumbuhkan nilai inklusi khususnya di generasi muda? Apakah sudah dipahami? Siap sudah. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagi saya, inklusi bukan hanya sekedar setara, tetapi tentang memahami, menghormati, dan juga memiliki kesamaan atau memiliki kesempatan yang sama untuk kita semua. Oleh karena itu, sifat inklusi bukan hanya sekedar kesetaraan, tetapi cerita yang dapat didengar, dilihat, dan juga didukung. Oleh karena itu, dengan program kerja saya, Serawung Genre mengajak para remaja untuk menumbuhkan sikap inklusi dan juga mendukung generasi Indonesia dan remaja untuk menjadikan generasi yang inklusi. Saya Syifa Andini, finalis Duta Genre tahun 2026 dari Kecamatan Ngawen, dan salam genre. Baik, terima kasih dan kami silakan dapat kembali ke tempat.